Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku." Dalam tangan-Mu Tuhan, Kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkongkolan orang-orang. Ke dalam Tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka
mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang diberi Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada pelbagai gambar mengenai pribadi Yesus dalam kitab suci. Gambaran-gambaran itu mau mengungkapkan pengalaman para murid dalam hubungan mereka dengan pribadi Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus digambarkan sebagai roti hidup. Gambaran roti hidup ini untuk mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus yang telah mereka kenal, yang telah mereka alami. Yesus itulah yang membuat mereka tetap hidup, berkembang, dan bersukacita. Jika dahulu di padang gurun ada roti mana yang diberikan kepada orang-orang Israel karena kehausan dan kelaparan, sekarang ada roti yang berasal dari Bapa di surga, dan roti itu memberi hidup kepada manusia. Siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Itulah peran pribadi Yesus bagi kita. Roti hidup yang mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus ini juga menjadi istilah untuk menyebut Ekaristi. Sebab di dalam Ekaristi, Kristus dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap. Dan melaluinya kita hidup dan berkembang. Karena itu kita perlu menyambut tubuh dan darahnya setiap hari, sesering mungkin. Karena dengan bersatu bersamanya, maka kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan segala godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Semoga demikian.